Menjadi seorang ibu yang baik adalah hal yang luar biasa. Namun tidak mudah bagi saya ketika pertama kali menjadi seorang ibu. Banyak hal dan kejadian-kejadian yang saya alami yang memberikan pelajaran berharga bagi saya untuk menjadi seorang ibu yang baik. Ya, terkadang hal-hal kecil membuat saya tidak sabar. Seperti kejadian tadi pagi. Saya harus bangunin si Bill pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah. Si Bill. Hei, udah telat loh sekolahnya nih. Bill banguninnya udah telat nih. Sekolah yuk. Nanti Bill nganterin, Bill jemput sekolah yuk. Kita mau jadi leader hari ini. Udah setengah 8 loh sayang. Kan ntar jam 8 masuk udah terlambat. Adik Kala aja udah bangun, udah seger loh mau sekolah dia. Kamu juga yuk. Bill. Bangun yuk. Bangun yuk. Gimana dong? Yuk sekolah yuk. Masa sering gak sekolah, ntar bolosnya kebanyakan loh, ntar ketinggalan pelajaran loh. Dia langsung gendong aja yuk, mau gak? Sekolah ya, mau gak? Sekolah ya? Sekolah ya? Bangunin anak di pagi hari buat sekolah. Terus terang, buat aku itu masalah yang sulit. Kenapa? Karena si Bill ini tipe anak yang susah banget untuk disuruh bangun di pagi hari. Aku coba cari cara gimana ya supaya anakku punya semangat buat bangun di pagi hari. Nah, akhirnya aku coba-coba browsing. Terus ketika browsing, ternyata banyak sekali tips-tips dari para ibu untuk membuat anak kita tuh semangat bangun di pagi hari. Akhirnya besoknya aku mau cobain nih tipsnya. Siapa tahu itu bisa juga berhasil dilakuin sama si Bill. Tips pertama, aku coba bangunin si Bill dengan bawain sarapan dengan makanan kesukaan dia. Sarapannya hari ini enak loh. Dia bikinin fettuccine. Bill, mau nggak? Sarapannya enak, kan kamu suka fettuccine. Sekolah yuk. Bangun yuk. Tapi ternyata nggak semua anak loh bisa dibangunin dengan makanan kesukaannya karena si Bill nggak selera. Aku coba cara kedua. Cara kedua itu adalah mendengarkan lagu kesukaan dia. Oke. Kalau nggak mau sarapan fettuccine, gimana kalau pagi ini kita nyanyi dulu? Kita mandinya sambil ini, sambil dengerin lagu ini nih. Yuk. Gimana? Yuk. Jangan minta gendong, jangan minta gendong. Yuk, sambil mandi yuk. Sambil mandi, sambil siap-siap kita dengerin semua lagu Sound of Music. Dan alhamdulillah, dia langsung mau bangun. Dia langsung mau ku ajak ke kamar mandi dengan gak usah berdebat dulu. Dengan gak usah ngasih iming-iming, ntar kasih hadiah kalau sekolahnya pinter atau apa, kalau bangunnya pinter, udah nggak begitu, tapi langsung bangun dan dia langsung mau aku mandiin dengan gampang. Jadi ternyata emang kita harus sebagai ibu harus kreatif nih, tiap pagi-pagi kita harus cari cara bagaimana untuk membangkitkan semangatnya di pagi hari. Nah, si Bill sekarang aku udah nemuin solusinya. Halo, Rin. Yes. Jadi dong. Ya udah, gue jemput Kala ya. Ya udah, assalamualaikum. Sorry baru nyampe. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Macet ya? Lumayan nih. Kenapa? Jemput dia sekolah dulu biar nggak repot. Ini udah pada main anak? Udah ya tadi? Hah? Lumayan. Ini udah main. Yang satu udah tidur. Yang ini udah capek terus minta iced tea. Tadi pagi tuh gue susah banget bangunin si Bill. Tuh kalau pada bangunin anak pagi gimana sih buat sekolah?
Tapi ada sih momennya kalau misalkan mereka emang lagi ngantuk dan capek banget. Biasa habis kalau weekend tuh, kalau mulai hari mulai aktivitas hari lagi. Senin itu susah Iya, banget. sampai lagi mandi pun mereka tuh sampai ketiduran itu malam. Gue tuh Terus terus tidak kalau ngeliat anak ngantuk bawaannya udah bolos aja sekolah, sedangkan Mas Anung nggak bisa, yang namanya sekolah harus sekolah. Kalau tadi Saskia bilang kalau pagi hari dia tuh bangunin anaknya susah dan akhirnya anaknya nggak jadi sekolah dan Saskia membiarkan itu. Ya kalau menurut aku sih nggak apa-apa juga karena itu kan adalah sebuah pilihan. Pilihan gimana caranya orang tua menerapkan pola asuh kepada anaknya. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh membiasakan anak aku untuk hidupnya tuh disiplin. Waktunya tidur harus tidur. Jadi bangun tidur dia akan ngerasa seger, nggak bangun siang dan tidurnya pun cukup. Ya kalau anak lo tidur jam berapa? Itulah. Jadi biasanya kan anak ngikutin gue tidurnya, sedangkan gue nggak bisa tidur jam 9, jam persis 10. sama. Jadi kadang-kadang kayak emang coba ikut masuk ke kamar. Jadi tergantung gue sih tidur jam berapa. Seringan jam 11. 10 atau jam 11. Iya, Anak bener gue, banget. anak kalong pulang Iya. sekolah baru Tuh, masih tidur. mending anak lo tidur jam 11, tidur siang. Gue, anak gue nggak kenal. Nggak sama sekali. Nggak kenal tidur siang. Anak gue bisa 2 jam, Yang bisa sibil 3 nggak Nah, jam. tidur siang terus malamnya tidurnya Tidur jam 11, itu sibil. Oh itu ngantuk dia. kira Dia loh. agak anak film sih, karena waktu kecil gue nggak punya pola. Kuen sih gimana? Ya kalau Quency pokoknya dia bangun tidur, terus kan dia sekolah nih jam 11 sampai jam 1, abis itu dia makan, selesai makan pokoknya dia tidur. Oke. Itu biasanya tidur jam 2 sampai jam 4. Terus gitu dia bangun, terus tadi dia tidur lagi malam. Aku tuh pernah nih ya baca sebuah artikel tentang cara kerja organ tubuh kita pada saat malam hari. Nah, makanya kita tuh kalau bisa membiasakan anak kita untuk teratur. Kalau bisa jam 7 malam itu adalah waktunya terakhir untuk makan. Karena yang namanya jam 7 sampai jam 9 malam itu adalah lambung kita itu saatnya untuk istirahat. Nah, mulai jam 9 malam itu adalah proses pembuangan racun dan regenerasi sel limpa kita. Jadi nih pemirsa, kalau bisa anak-anak kita jam 9 malam itu paling telat udah tidur. Karena untuk meningkatkan imunitas tubuhnya dan juga fungsi jantungnya supaya nggak lemah. Kalau aku sih memang dari dulu aku polain tidur ke anak-anak itu lumayan teratur. Jadi sebisa mungkin pokoknya di jam-jam tertentu itu anak-anak udah siap untuk di tempat tidur. Aku selalu berulang-ulang aku terus memberitahukan alasannya kenapa mereka harus tidurnya cepet, kenapa harus tidurnya cukup. Karena biar gimana pun anak walaupun kita anggap mereka masih kecil nih kayak gitu, tapi aku juga pernah berbicara dengan temanku yang psikolog, anak itu dari umur yang dari bayi, dari baru lahir bahkan dalam kandungan aja udah mengerti dengan yang namanya komunikasi kita. Jadi kita selalu harus merangkul mereka dengan komunikasi supaya anak itu pun mengerti. Karena kalau kita udah berkomunikasi, anak juga akan merasa dihargai dan menerima kenapa sih alasannya kita menyuruh mereka untuk melakukan ini ataupun itu.